Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya tidak terasa sudah masuk malam 28 Ramadan. Kirain semangatnya udah rontok. Ada yang bilang malam 26 Ramadan. Alhamdulillah masih ada yang fokus. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Tema Kultum malam ini Al-Fakir saya akan menyampaikan ibtilah ikhtibar, cobaan ujian dalam kisah-kisah dalam Al-Quran. Boleh jadi apa yang Al-Fakir sampaikan sudah pernah, atau boleh jadi belum pernah, sehingga mengingatkan bagi yang sudah pernah apa yang disampaikan oleh para penceramah atau guru-guru kita atau sahabat-sahabat kita di mimbar ini. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 4 macam cobaan atau ujian kisah-kisah dalam Al-Quran yang jadi nasihat bagi kita. Saya Al-Fakir menyingkatnya supaya mudah diingat menjadi suku kata tamamuni. Yang pertama, cobaan atau ujian berupa ujian cobaan ketaatan. Ada dalam kisah yang masyhur di antara kita yang setiap tahun diulang dalam Idul Adha, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak mempunyai anak sehingga mengidam-idamkan punya anak. Ini bisa dirasakan sama orang yang boleh jadi belum punya anak, atau boleh jadi yang belum punya anak sudah lama kemudian diberi anak kandungnya. Itu terasa sekali. Tetapi kadangkala orang yang banyak anaknya boleh jadi ya,
tidak terasa bahwa anak bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, ini dikisahkan yang masyhur dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu naswabirin." Jadi ini hampir kita semuanya hafal. Ketika sudah diberikan anak yang usianya cukup menyenangkan hati, diuji ketaatannya untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi enggak tanggung-tanggung disembelih. Saya merasakan sendiri, boleh jadi di jamaah sudah merasakan bagaimana sedihnya kalau anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sering mendengarkan nasihat, bahkan kita tahu bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sering berceramah, laksana tukang parkir, tentu tidak akan hatinya bersedih kala motor diambil oleh pemiliknya. Tetapi terasa sekali begitu sedihnya. Ini disuruh menyembelih, menunjukkan taat atau tidak dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata gayung bersambut, putranya pun Ismail alaihissalam dari hasil dialog mempersilahkan orang tuanya untuk menyembelih lehernya. Ini ujian ketaatan. Yang kedua, ujian atau cobaan dalam bentuk maksiat. Dalam kisah masyhur Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah tahu semua ini. Kisah ketika Nabi Yusuf merupakan anak yang diangkat oleh pembesar Mesir. Punya istri yang cantik, Siti Zulaikha atau Siti Zalikha. Ternyata terpikat hatinya lantaran setiap waktu berjumpa, melihat akhlak dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kalau dalam bahasa kita, mengajak berbuat mesum, berbuat yang tidak baik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masyhur dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 25 dan ayat lainnya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin falfaya wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Kalau bahasa kita, Siti Zulaikha ketika sudah kepergok seperti sinetron, ingin ngajak mesum Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf lari. Di depan pintu ternyata ada yang ketuk-ketuk, itu adalah suaminya. Eng tertangkap basah. Sama seperti layaknya sinetron, seorang wanita yang tertangkap basah, maka dia lebih dulu ngomong apa yang diucapkan kepada suaminya pembesar Mesir. Kira-kira dalam bahasa kita, ini orang yang kita angkat dari kecil ini enggak patut berbuat seperti ini, maka dia patut mendapatkan sanksi.
Sanksinya apa? Kalau enggak dia dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ini namanya ujian berupa maksiat. Maksiat ini ujian yang udah terjadi di masa ini buat anak-anak kita. Yang maksiat sudah di dalam kamarnya langsung. Kalau kita enggak perhatiin, enggak perhatikan, enggak kontrol, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, bakalan terjadi sama anak kita perbuatan maksiat yang boleh jadi di luar bayangan kita. Yang ketiga, tamamu musibah. Dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, dalam surat As-Sad ayat 42, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini potongannya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya hartanya dimusnahkan, tetapi juga anaknya diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudaranya menjauh. Luar biasa musibah ini bagi Ayub alaihissalam yang sudah dikaruniai nikmat tersebut. Dicabut, hartanya diambil, anaknya diambil, saudaranya menjauh, tinggal istrinya. Kemudian juga dikasih sakit yang luar biasa, sakit yang masyhur di antara kita. Sakitnya ini sakit dalam dan luar, sakit luar dan dalam. Dalam puncaknya sama. Kita juga kalau udah puncak dalam menghadapi musibah, kita sabar, pasti akan ketemu jalannya. Kalau kita udah puncak, nggak punya uang untuk bayar anak sekolah, kuliah, kita sudah berusaha, kemudian kita munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seringkali terjadi pada diri kita, rizki min haitsu la yahtasib. Terjadi itu. Sebagian di antara kita boleh jadi merasakan seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wasyarab. Nabi Ayub disuruh hentakan kakinya di atas tanah. Hentakan yang pertama keluar air, disuruh mandi mughtasal, disuruh mandi, membasuh tubuhnya, maka sembuh penyakit luarnya. Dihentakkan yang kedua, wasyarab, keluar air, kemudian diminum, sembuh penyakit dalamnya. Maka sampai juga pada titiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sabar dengan musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu kenikmatan pada kita. Kemudian yang keempat, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat Sad ayat 35. Kita semua ini tahu kisah yang masyhur Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu luar biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang enggak ada lagi diberikan kepada manusia di dunia ini. Bisa bahasa makhluk lain dan sebagainya, punya istana yang luar biasa. Ini ujian berupa kenikmatan. Tentu ada di antara kita yang diuji berupa kenikmatan. Dalam surat Sad ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maka berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, Tuhanku ampuni aku dan anugerahkan aku mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, yang tidak akan dimiliki seorang pun dari setelahku, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi tamamuni
cobaan ujian ini akan sampai kepada kita, tidak mungkin tidak, berupa ketaatan, maksiat, musibah, ataupun kenikmatan. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah musibah. Musibah yang tentu banyak hikmahnya, nikmat yang kita akan ambil kalau kita bersabar dengan cobaan ujian-ujian ini. Sebagai penutup, mudah-mudahan kita semua dengan gemblengan madrasah sekolah di Ramadan ini, kalbu kita di mana pandemi ini tarik ulur, konsisten inkonsisten, iman kita kadang tambah kadang berkurang. Mudah-mudahan Allah masukkan di kalbu kita, dikuatkan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dilemahkannya pula nafsu pada diri kita melalui ibadah puasa yang secara zahir laksana hewan yang sedang dilaparkan, bukan kelaparan. Kalau kelaparan hewan buas, tetapi dilaparkan sehingga secara zahir ditundukkan nafsu kita. Mudah-mudahan ini menjadi madrasah, menambah kebaikan dalam kalbu kita, iman kita bertambah kuat. Fa'tabiru ya ulil albab. Akhirnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.